Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, karena mudah baginya untuk melewati formasi, dia langsung melewati formasi. Dengan pandangan pertama, dia melihat item yang ada di altar batu. Di sebelah kiri ada batu abu-abu seukuran kaki. Bentuk dan penampilannya sangat mirip dengan pegunungan yang dilihat King Sui di luar, hanya lebih kecil. Meski hanya berukuran satu kaki, itu memancarkan aura penindas yang sebesar gunung yang tinggi. Rasanya luar biasa tebal dan berat. Yang terpenting, King Sui bisa merasakan gelombang aura mendominasi yang tak tertembus darinya. Meskipun King Sui hanya melihatnya sekilas, dia tahu bahwa item ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Tangannya perlahan mengulurkan tangan ke gunung kecil yang terlihat sangat biasa ini. Itu memiliki permukaan yang sangat keras dan juga berlimpah dengan ki spiritual. Namun, sebelum satu tarikan nafas berlalu, tangannya yang ada di atasnya telah ditolak. King Sui terkejut bahwa benda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak mau menyerah, dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya sekali lagi. Namun, tangannya sekali lagi ditolak. Dia mencoba beberapa kali lagi dan dia mendapatkan hasil yang sama setiap saat. Ini adalah energi yang sama dengan yang dimiliki Shield Attack. King Sui merenung sejenak sebelum mengedarkan energi dari Shield Attack-nya. Namun, dia menahan sedikit. Bagaimanapun, tujuannya bukanlah untuk mengusir gunung kecil ini. Selain itu, Shield Attack-nya bergantung pada kecepatannya. Meskipun Shield Attack-nya saat ini adalah grade 3, kemungkinan kerusakan ganda masih sangat tipis. King Sui hanya mencoba menahan jenis energi yang mirip dengan Shield Attack. Jika tidak, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa mengambil gunung kecil ini sama sekali. Dia mengulurkan lengannya sekali lagi dengan sedikit antisipasi dan meletakkannya di atas gunung kecil. Gelombang energi serangan perisai yang intens disalurkan ke tubuh King Sui melalui meridian di tangannya. Energi tampaknya beresonansi satu sama lain. King Sui terkejut. Tidak hanya itu tidak mengusir tangannya, tetapi energi murni itu tampaknya menyatu dengan energi King Sui. Ini kemudian memperkuat energi serangan perisai King Sui karena dengan cepat menyelesaikan satu siklus penuh di tubuhnya. Celepuk, suara yang mirip dengan batu yang dijatuhkan ke air terdengar. Mata King Sui membelalak, tepat ketika King Sui memahami dalam kegelapan, serangan perisai yang sangat sulit untuk ditembus benar-benar berhasil menerobos. Serangan perisai tingkat 4, gelombang energi itu secara invasif menyembur ke dalam tubuhnya. Kekuatan ledakannya begitu kuat sehingga rasanya cukup untuk meruntuhkan gunung besar ke tanah. King Sui merasa sangat menyenangkan sekarang. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi ledakan. Terobosan Shield Attack cukup mengejutkan King Sui. Dia benar-benar menuai banyak manfaat dari datang jauh-jauh ke reruntuhan kuno. Tidak heran jika begitu banyak orang ingin masuk. Semua orang akan mengalami pertemuan dan peluang mereka sendiri di sini. Merasa puas, King Sui melihat serangan perisai kelas 4 miliknya. Kemampuannya agak lebih kuat dari sebelumnya. Jumlah kekuatan juga telah ditingkatkan sebesar 10%. Lebih jauh lagi, kemungkinan itu terjadi seharusnya jauh lebih tinggi sekarang dibandingkan sebelumnya. Selain itu, dia memiliki firasat bahwa kekuatan Shield Attack ini terhubung ke gunung kecil ini. Sangat berat, King Sui tidak bisa membantu tetapi meneriakkan kata-kata ini ketika dia mengerahkan kekuatan dan mencoba mengangkat gunung kecil itu. Itu terlalu berat, bobotnya sepertinya telah melebihi harapan King Sui. Dia benar-benar penasaran dengan apa gunung kecil ini terbuat. Dengan teknik penglihatan surgawi, King Sui langsung tercengang saat dia melihat nama itu. Objek suci langit dan bumi, Gunung 9 Benua. Objek suci lain dari langit dan bumi, rahang King Sui jatuh.
Kejutannya tak terlukiskan. Objek suci langit dan bumi, Gunung 9 Benua, tipe harta karun. Kondensasi batu murni antara langit dan bumi yang terbentuk setelah menyerap esensi kekuatan matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun kelas roh suci. Saring dengan darah segar sendiri sebelum digunakan. Hanya garis sederhana, kelas roh suci, sudah cukup untuk membingungkan King Sui. Ada banyak tipe dan tingkatan di antara secret object. Misalnya, gelang suci hanya bisa dianggap sebagai objek suci dengan tingkatan paling rendah. Benda suci Arhat Rosary Beads jelas lebih tinggi dari Holy Bracelet, sedangkan secret object dari Spirit Grade ini lebih tinggi dari Arhat Rosary Beads. Dia belum pernah mendengar apapun tentang objek suci kelas roh suci di 5 benua. Bahkan jika rumor, sepertinya hanya 1 atau 2 sekte tertinggi yang memilikinya. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelumnya. Ujung-ujungnya, orang mempertanyakan validitas rumor tersebut. Akhirnya, tidak ada yang pernah menyebut mereka lagi. Berjalan sampai di sini, King Sui sepertinya tidak lagi merasakan tekanan dari langit dan bumi. Tekanan langit dan bumi tidak lagi efektif pada orang-orang yang bisa mencapai titik ini. Mungkin karena alasan yang tepat ini, tidak ada tekanan di sekitar altar batu ini. King Sui segera menyembunyikan objek lain yang menyerupai buku ke dalam alam valet jade immortal bahkan tanpa memeriksa judulnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memperbaiki Gunung 9 Benua ini. Menggunakan darah segarnya sendiri untuk memurnikan berarti bahwa harta ini membutuhkan pengorbanan darah. Itu adalah cara yang sangat normal untuk menggunakan harta sekelas ini. King Sui mengeluarkan gunting esensi emas yang biasanya digunakan untuk memotong kulit binatang. Dia meletakkan tangannya di atas Gunung 9 Benua dan memotong arteri besar di pergelangan tangannya dengan gunting. Darah segar yang mendidih menyembur dan menetes ke Gunung 9 Benua. Darah segarnya bercampur dengan jejak warna emas samar. Meskipun tidak terlalu terlihat dan dapat dengan mudah diabaikan, jejak kemasan ini benar-benar ada. Saat darah segar yang mendidih bersentuhan dengan Gunung 9 Benua, itu menghilang tanpa jejak. Itu sangat aneh, bahkan untuk King Sui. Dia merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Dia takut ini adalah jebakan. Namun, King Sui dapat meyakinkan dirinya sendiri dengan segera. Itu karena dia telah membaca semua ini melalui teknik penglihatan surgawi. Itu tidak mungkin salah. Wajah King Sui sudah sedikit pucat. Namun, Gunung 9 Benua seperti vampir yang tak pernah puas selamanya. Itu dengan rakus memakan darahnya dan sepertinya itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. King Sui mengatupkan rahangnya dan bertahan. Dia bahkan merasa ini sudah keterlaluan. Pengorbanan darah, semacam ini sedikit berbahaya, meskipun biasanya tidak mengancam nyawa. Sederhananya, ini adalah metode pengenalan pemilik yang levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan mengenali seorang master melalui darah. King Sui tidak ingin menyia-nyiakan semua upaya yang telah dia lakukan. Dia mengangkat kondisi tubuhnya ke puncaknya. Bahkan citra yin yang di lautan kesadarannya berputar dengan cepat. Setidaknya dengan cara ini, dia bisa mengisi kembali darah yang telah hilang, meski hanya sedikit. Otaknya tiba-tiba tumpul. King Sui kaget. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Bahkan seorang kultivator yang kuat tidak dapat mengambil ini karena King Sui sudah kehilangan 2/3 dari darah segarnya di tubuhnya sekarang. Datang ke dunia 9 benua, tidak perlu terkejut dengan situasi seperti ini. Tepat ketika King Sui berpikir apakah dia harus berhenti melakukan ini, Gunung 9 Benua di altar batu tiba-tiba berhenti menyerap darahnya. Itu bersinar dalam warna hitam, putih, merah, kuning dan beberapa warna lainnya. Gunung 9 Benua yang tampak sederhana tampak lebih indah sekarang. King Sui menggunakan pikirannya untuk mengendalikan tubuhnya sehingga lukanya dari sebelumnya tidak akan menutup. Tapi sekarang darahnya tidak lagi dibutuhkan, lukanya sembuh dengan sangat cepat. Bahkan sebelum dia bisa melihat dengan seksama Gunung 9 Benua yang telah berubah lebih indah, semua yang ada di sekitarnya menjadi gelap.
Pada saat itu, rasanya seolah-olah pikiran King Sui benar-benar berhenti sejenak. Hanya dalam waktu singkat, King Sui buru-buru membuka matanya untuk memindai sekelilingnya. 4 benua tidak terbatas. Puncak gunung sebelumnya telah hilang. Langit juga menghilang. Namun dia masih yakin bahwa disinilah dia sebelumnya. Hah, di mana gunung 9 benua? Candi. Tepat ketika pikirannya melintas, King Sui merasakan aura ekstra berat yang mirip dengan gunung yang tinggi di tubuhnya, atau lebih seperti sensasi penglihatan batin. King Sui buru-buru menggunakan penglihatan batin. Saat dia melihatnya, dia tercengang. Pada awalnya, dia mengira itu adalah gunung 9 benua di altar batu yang telah menghilang. Namun, dia sebenarnya berada di dalam dantiannya sendiri. Selain itu, dia berada tepat di bawah dan emas. Selanjutnya, beberapa pemikiran yang terkait dengan gunung 9 benua muncul di benak King Sui. Objek suci langit dan bumi, gunung 9 benua, tipe harta karun. Kondensasi batu murni antara langit dan bumi yang terbentuk setelah menyerap esensi kekuatan matahari dan bulan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Harta dari kelas roh suci berhasil disempurnakan, meningkatkan kekuatan fisik sebesar 10.000 bintang dan energi roh sebesar 10.000 bintang. Ketika King Sui memikirkan sensasi yang dia rasakan di setiap gerakan yang dia lakukan saat ini, itu mungkin karena peningkatan yang luar biasa dalam kekuatan atau kesulitannya untuk beradaptasi. Tidak disangka objek suci surga dan bumi tingkat roh suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisiknya sebanyak itu tanpa meledakkan tubuhnya. Bagi King Sui saat ini, harta karun sebenarnya adalah peningkatan kekuatan fisik. Manifestasi armor binatang iblisnya dapat meningkatkan kekuatannya juga, sejauh beberapa 10.000 bintang. Namun, ini semua berdasarkan kekuatan fisiknya. Jadi selama ini, dia dipengaruhi oleh kekuatan fisiknya. Ini tidak hanya berlaku untuknya, tetapi sebenarnya juga untuk semua pembudidaya di dunia 9 benua. Harus diketahui bahwa kekuatan fisik King Sui bahkan tidak mencapai 700 bintang sebelumnya, namun sekarang telah mencapai 10.000 bintang. Bahkan energi rohnya hanya 10.000 bintang, setelah memasukkan Heart of Rock pada tahap kesuksesan besar tetapi tidak termasuk Arhat Rosary Badge, pedang biduk, manifestasi armor binatang iblis, dan mata sejati Buddha. Energi roh dasarnya adalah sekitar 1000 bintang dan itu hanya mencapai 10.000 bintang di bawah pengaruh teknik kultivasi tersebut dan Heart of Rock. Meningkatkan energi roh dasarnya sebanyak 10.000 bintang seperti mencapai surga dalam satu lompatan. Just the Heart of Rock dapat meningkatkan energi rohnya sebanyak 5 kali lipat. Dengan teknik lain seperti Superior Focus Concentration, dia bisa meningkatkannya lebih jauh sekitar 2 kali lipat. Selain Heart of Rock, ini berarti energi rohnya bisa ditingkatkan 7 kali lipat. Saat ini, energi roh dasar King Sui telah mencapai sekitar 11.500 bintang. Ini berarti bahwa bahkan tanpa bantuan kekuatan eksternal termasuk manifestasi armor binatang iblis dan manik-manik Rosario Arhat, energi rohnya sudah 10.000 bintang. King Sui tercengang lama sekali karena dia benar-benar terkejut dengan kekuatannya saat ini. Tubuhnya dan hanya pedang biduk saja yang mampu melepaskan kekuatan lebih dari 20.000 bintang, hampir 30.000 bintang. Ini berarti jika kerusakannya berlipat ganda secara kebetulan, itu akan mencapai lebih dari 50.000 bintang. Kekuatan ofensif energi rohnya bahkan lebih mengejutkan. Ini mencapai hingga 240.000 bintang. Ini adalah asumsi King Sui. Untuk membuktikan asumsinya sendiri, dia segera mencobanya. Selain serangan perisai yang telah menembus ke kelas 4, dia bisa melepaskan kekuatan 29.000 bintang. Ketika 20% kemungkinan kerusakan ganda terjadi, dia akan dapat melepaskan hampir 60.000 bintang kekuatan. Mengacungkan pedang biduknya, King Sui merasa seperti mencabik-cabik langit dan bumi. Kekuatan yang kuat ini membuat setiap tulang di tubuhnya terasa sangat menyenangkan. Energi ledakan dan aura ki yang bisa memangkas segalanya.
Ia bahkan merasa bahwa Tuhan ada di pihaknya. Dia menyuruhnya pergi ke punggung Bukit Singa dan 4 benua lainnya. Manifestasi armor binatang iblis. Manifestasi armor binatang iblis tidak hanya meningkatkan energi roh, tetapi juga kekuatan. Oleh karena itu, ini memungkinkan kekuatan King Sui mencapai lebih dari 170.000 bintang yang menakutkan. Jika dia berada di dalam 5 benua, dia hanya bisa menunjukkan kurang dari 20.000 bintang di bawah hukum pengaruh langit dan bumi. Lalu ada energi rohnya juga. King Sui sudah tidak sabar untuk menggunakan naga api primordial. Dia menggunakan manifestasi armor binatang iblis, mata sejati Buddha dan semua itu. Kedua naga api langsung menjadi setebal pinggang orang dewasa dan mencapai panjang hingga 100 meter sambil memancarkan aura yang bahkan mengutuk langit dan bumi. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh pada King Sui karena jenis kekuatan ini hanya memiliki kekuatan 120.000 bintang. Manifestasi armor binatang iblis dapat meningkatkan energi rohnya 2 kali lipat dan ada juga mata sejati Buddha. Jadi mengapa hanya 120.000 bintang? King Sui menyingkirkan pedang biduknya. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan naga api primordial. Hasilnya masih persis sama seperti sebelumnya. Pedang biduk tidak lagi mempengaruhi kekuatan ofensif energi rohnya. King Sui menggelengkan kepalanya. Mungkin batu 5 warna telah kehilangan pengaruhnya, atau kurang nilainya. Atau bisa juga karena kemampuan pedang biduk sudah tidak memadai lagi. Dengan ini, kekuatan serangan fisiknya sekali lagi melebihi energi roh di reruntuhan kuno. Tetapi jika dia keluar dari sini, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah melintasi 5 benua dengan manik-manik Rosario Arhat dan tanpa hukum langit dan bumi. Meskipun pedang biduk tidak meningkatkan energi rohnya seperti sebelumnya, King Sui merasa bahwa kekuatannya telah meningkat secara kualitatif dan itu sudah cukup. Terkadang, terlalu banyak bukanlah hal yang baik dan dia merasa bahwa statusnya saat ini baik. Hilangnya efek pedang biduk bisa jadi karena pengaturan kembali tubuhnya atau tubuhnya tidak dapat menerimanya. Bisa jadi di masa depan, jika kekuatannya mereda, efek pedang biduk akan muncul kembali. Menggelengkan kepalanya, King Sui memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Meskipun demikian, dia terus memasuki kesadarannya untuk memeriksa surat wasiat itu. Gunung 9 benua dikendalikan melalui kemauan. Itu bisa besar atau kecil dan bisa digunakan untuk menghentikan serangan lawan, termasuk serangan energi roh. Itu bisa menghancurkan dan mendorong lawan. Saat ini, ia bisa menyerang dengan 2 kali kekuatannya dan 2 kali kecepatannya. Serangannya akan memiliki kekuatan shield attack. Itu diaktifkan oleh energi dan niat roh. Selain itu akan menghabiskan energi roh seseorang. Bisa naik level. Bisa menyerang dan bertahan. Ki spiritual 9 benua gunung sepenuhnya membiarkan tubuh King Sui mengalami perubahan total. Saat kegelapan dan keburaman dari sebelumnya telah memungkinkan gunung 9 benua memasuki tubuhnya dan memungkinkan dia untuk mengalami transformasi total. Ketika King Sui melihat matahari terbenam di barat, dia tercengang. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa itu pagi sebelumnya tetapi sekarang sudah malam. Ini berarti bahwa satu momen yang dia rasakan sebelumnya sebenarnya sekitar setengah hari. Terletak di dantian atasnya, crimson pelet yang tembus cahaya di istana Niwannya berukuran sebesar marmer. Energi roh yang dikandungnya bahkan membuat King Sui merasa itu tidak bisa dipercaya. Kolam esensi darah istana pusat, seluruh darah tubuhnya, tulang, otot, dan semacamnya semuanya telah mengalami transformasi. Sepertinya sel-selnya telah berkumpul dan merestrukturisasi diri mereka sendiri. Kekuatan yang terkandung di Gunung 9 benua terlalu besar dan kuat, menyebabkan transformasi King Sui menjadi jauh lebih kuat daripada jika dia mengalami pencerahan. Gunung 9 benua bisa naik level. Ini adalah kekuatan harta karun spiritual surga dan bumi kelas suci. Ketika King Sui menggunakan pedang biduk, dia bisa mencapai kekuatan mendekati 900.000 bintang. Bagaimanapun,
Peluang 20% dari kecakapan menyerang menjadi 2 kali lipat tidak bisa dianggap sebagai kekuatan sejatinya. Berat Gunung 9 Benua setara dengan 2 kali kekuatannya dan itu juga bisa mencapai 2 kali kecepatannya. Kecepatan setara dengan kekuatan dan selama itu cukup cepat, bahkan daun yang jatuh bisa menimbulkan kerusakan. King Su merasa kecepatannya cukup bagus, dan yang terpenting, Gunung 9 Benua masih bisa naik level. Dengan itu menggandakan kekuatan dan kecepatannya, kehebatannya masih cukup menakutkan. Kekuatan 1,7 juta bintang dan 2 kali kecepatannya, ini cukup bagus, ini sudah cukup. Bahkan saat berada di reruntuhan kuno, dia bisa menghancurkan orang-orang lainnya. Masih akan ada batasan karena peraturan dunia ketika berada di 5 benua, tetapi telapak budak emas agung King Sui dan teknik rahasia lainnya sudah cukup baginya untuk menjadi tangguh. Objek spiritual surga dan bumi kelas suci cukup kuat dan bisa naik level. Namun, dia tidak tahu apakah kekuatannya masih akan meningkat setelah naik level. Hal lain adalah bahwa sementara di Dantian, Gunung 9 Benua akan dipelihara oleh ki teknik penguatan kuno sepanjang waktu. Hati mengikuti niat, bangkitlah. King Sui tidak merasa banyak dan sebuah gunung kecil setinggi sekitar 100 meter muncul di hadapannya. Itu adalah gambar Gunung 9 Benua yang memancarkan kekuatan agung. Hancur. Dengan gerakan kemauannya, Gunung 9 Benua yang seperti gunung kecil jatuh dengan kecepatan tinggi. Boom! Dengan suara yang sangat besar, tercipta kawah yang begitu dalam sehingga sulit untuk melihat dasarnya. Lingkungan runtuh, bahkan mengubur 9 benua gunung di bawahnya. Bangkit! Boom! Batu dan debu beterbangan dan Gunung 9 Benua naik dari tanah, menghasilkan kawah yang lebih besar. Sebuah suara besar terdengar dan bahkan area di sekitarnya bergetar. Pergilah, teriak King Sui mengayunkan tangannya. Ini adalah kebiasaannya, tapi dia juga bisa menggunakan gerakan menampar. Jika dia menggunakan gerakan menamparkan, itu bisa meningkatkan kekuatan Gunung 9 Benua. Gunung 9 Benua membawa aliran udara yang seperti tornado. Kemanapun ia melewatinya, bebatuan di tanah akan terbalik, kemudian berhenti setelah kurang dari 300 meter. Ada batasan jarak yang harus dikontrol dan 200 hingga 300 meter masih dapat diterima untuk King Sui. Gunung 9 Benua ditempa oleh darah segar dan juga diberi makan di dantiannya. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk meredamnya secara khusus. Merasa puas, King Sui kembali. Dia masih berencana untuk menahan orang-orang lainnya dari punggung Bukit Singa di sini, dan dia tidak punya cukup waktu untuk maju lebih jauh. Jika tidak, mengingat dia telah mendapatkan kekuatan tambahan, dia memiliki kemampuan untuk terus maju. 9 benua langkah. Siuh, klang. Hari mulai gelap. King Sui meninggalkan tempat dan memutuskan untuk menangkap beberapa binatang iblis untuk dirinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki 4 botol pil binatang suci tingkat rendah di tangannya. Peningkatan kekuatannya juga membuat indera spiritualnya lebih tajam dan dia bisa merasakan jarak yang lebih jauh. King Sui memanggil binatang guntur dan mulai bergerak di sekitarnya, mencari kehadiran yang kuat. Setelah 2 jam, King Sui berhasil menemukannya. Binatang harimau Jiao. King Sui merasa bahwa binatang iblis ini memiliki tingkat yang sama dengan Bloodhound Silverhead Demon Ox. King Sui tidak ingin mencari yang lebih kuat karena ada batasan pada pil binatang suci tingkat rendah. Meskipun mungkin baik-baik saja untuk Wenren Wusuang, King Sui merasa akan sedikit lebih sulit bagi ibunya untuk mengelola binatang yang lebih kuat dengan tingkat kultivasinya. Bahkan jika dia bisa berhasil, itu akan terjadi. Monster dengan kepala jiao dan tubuh harimau berwarna seputih salju dan merupakan binatang iblis dengan atribut es. Itu juga berasal dari garis keturunan binatang purba. Saat ini, mudah bagi King Sui untuk menghadapinya dengan kekuatannya, dan dia dengan mudah menyegelnya ke dalam token binatang iblisnya. Kekuatan 100.000 bintang. Binatang iblis seperti ini seharusnya bisa melepaskan kekuatan melebihi 30.000 bintang di luar reruntuhan.
Binatang iblis dari garis keturunan mereka memiliki kemampuan unik mereka sendiri, seperti bagaimana binatang kristal 7 kepala Ye Jianghe mungkin bisa melepaskan kekuatan tidak lebih rendah dari 150.000 bintang di luar reruntuhan. Namun, ketika di reruntuhan kuno, itu hanya bisa melepaskan kekuatan lebih dari 60.000 bintang. King Sui memiliki Arhat Rosary Badge dan dominasi area. Namun, banyak binatang iblis memiliki bakat unik mereka sendiri untuk melawan aturan dunia dan membiarkan suku mereka bertahan lebih baik di dunia ini. Ketika sudah waktunya, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Dia harus mulai mempersiapkan sesuatu. Dia telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia akan membuat orang-orang dari Lion King's Rift tetap tinggal. Sebelumnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, setidaknya tidak di reruntuhan kuno. Namun, saat ini, dia merasa itu bukan masalah. Begitu dia memasuki alam Valet Jade Immortal, dia melihat buku itu dan tercengang. Dia sudah melupakannya ketika dia dilemparkan ke alam Valet Jade Immortal. Saat ini, sepertinya jika dia tidak menyimpannya di dunia nyata, dia mungkin tidak bisa melihatnya lagi. Sesuatu yang bisa ditempatkan bersama dengan 9 benua gunung seharusnya tidak menjadi sesuatu yang seburuk itu. Mengambilnya, beberapa kata yang tertulis di sampulnya memasuki pandangan King Sui. Segel gelombang awan pasang surut. King Sui membuka buku itu dengan ragu. Ini adalah teknik pertarungan dan halamannya tidak banyak. Itu terbuat dari kulit binatang buas dan sangat indah. Dia melihatnya dengan sangat cepat. Setelah membacanya, dia menutup matanya dan memasuki kondisi berpikir keras. King Sui telah mengambil 9 gelombang Buddha-Buddha emas besar yang berfokus pada esensi gelombang. Segel gelombang awan pasang surut ini mirip dengan telapak Buddha emas besar 9 gelombang yang berfokus pada kekuatan gelombang. Adapun perbedaan mereka, dia telah memutuskan untuk mengembangkan keterampilan dan memeriksanya sendiri. Dia juga bisa meninggalkan ini untuk King Clan dan membiarkan mereka memperlakukan ini sebagai teknik pertempuran utama untuk klan. Karena dia masih punya banyak waktu, King Sui memutuskan untuk mencoba dan mengolahnya. Pada awalnya, dia hanya memutuskan untuk mengambilnya dengan santai, karena dia merasa itu hampir sama dengan telapak Buddha emas 9 gelombang, dan dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ini. Dia mungkin juga fokus pada telapak Buddha emas agungnya. Namun, setelah berpikir bahwa dia memiliki cukup waktu dan tentang bagaimana segel gelombang awan pasang surut ini bersama dengan gunung 9 benua, dia berpikir bahwa itu seharusnya tidak buruk. Memperoleh terlalu banyak keterampilan bukanlah hal yang buruk, dan karenanya dia memutuskan untuk mengambilnya. Bahkan mungkin berguna untuk budidaya telapak Buddha emas agung. Kultivasi ini membuat King Sui menemukan bahwa tidak peduli seberapa mirip teknik pertempuran, mereka akan memiliki sifat unik mereka sendiri. Disebutkan bahwa cara terbaik untuk mengambil segel gelombang awan pasang surut ini adalah dengan melihat pasang surut dan awan seperti gelombang di langit. Seni segel seperti pasang surut, seperti awan seperti gelombang. King Sui tidak begitu mengerti itu. Bagaimanapun, dia baru saja mulai mengambilnya. Hanya saja dia sepertinya tidak merasakan apa-apa. Pada tingkat King Sui, semakin sulit teknik pertempuran untuk diambil, semakin luar biasa itu. Tekad dan kemauan King Sui tidak dapat diragukan lagi. Setelah satu putaran kultivasi, sudah waktunya baginya untuk meninggalkan alam Valet Jade Immortal. Ini membuatnya merasa bahwa dia benar-benar perlu mengamati pasang surut dan awan seperti gelombang. Tidak ingin beristirahat, King Sui bergegas kembali di paruh kedua malam itu. Binatang iblis yang tidak tahu apa-apa berdiri di jalannya dan semua dibunuh olehnya. Mengendarai binatang gunturnya, dia tak terkalahkan, menyebabkan malapetaka kemanapun dia pergi. Perasaan ini menggembirakan dan sudah sangat lama sejak dia melakukan banyak hal tanpa batasan. 3 hari kemudian, King Sui menggunakan 9 langkah benua setiap hari, dan setelah menggunakan 9 langkah benua 4 kali, dia akan melihat-lihat binatang gunturnya.
Dia juga akan meluangkan waktu untuk bepergian. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menyegel 2 binatang iblis, Mystic Wood Kirin dan Golden Cauldron Spirit Crane. Kemampuan mereka hampir sama dengan yang sebelumnya. Derek roh kuali emas tidak hanya kuat tetapi kemampuan terbangnya sangat kuat. Itu bisa dianggap sebagai kombinasi dari binatang buas dan binatang perang. Wuh! Teriakan tajam terdengar dan King Sui mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan. Dia awalnya ingin pergi tetapi setelah mendengar tangisan ketakutan, dia memutuskan untuk pergi dan memeriksanya. Jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia bisa membantu mereka. Oleh karena itu, dia menyerang dengan binatang guntur. King Sui memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya. Ini adalah medan berbatu dan dari jauh, King Sui bisa melihat gerombolan binatang iblis baik di langit maupun di darat. Herring serigala darah. Setelah melihat pemandangan ini, King Sui mengerutkan kening. Dia telah bepergian selama beberapa hari terakhir tetapi bahaya di tempat ini benar-benar berbeda dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bertemu dengan sekelompok besar herring serigala darah di sini pasti mematikan bagi banyak orang. Jika dia bertemu mereka saat pertama kali datang, dia juga akan dipaksa untuk lari juga. Ada tidak kurang dari 100.000 tubuh burung herring merah darah besar dan kepala serigala berwarna hitam. Mereka telah menutupi seluruh langit. Teriakan serigala terdengar keras dan King Sui dapat melihat bahwa di tengah-tengah herring serigala darah, ada sekitar lebih dari 20 orang, kebanyakan dari mereka adalah orang tua. Hanya ada 2-3 pemuda. Ketika King Sui melihat salah satu dari mereka, dia tertawa. Pria dengan pakaian berwarna ungu itu adalah orang yang menantangnya di luar reruntuhan kuno. Orang-orang dari Gunung Naga Valet. King Sui melihat bahwa mereka telah membentuk formasi dan mencoba untuk menangkis sejumlah besar Blood Wolf Herring. Formasi mereka juga sangat goyah, dengan darah segar di mana-mana di luar formasi. Tampaknya ada cukup banyak korban tetapi mengingat tidak ada mayat, mereka pasti telah dimangsa sepenuhnya oleh Blood Wolf Herring sampai tidak ada tulang atau ampas yang tertinggal. Penampilan King Sui saat mengendarai binatang guntur membuat mereka sangat bahagia. Tuan muda, lihat, seseorang ada di sini. Mari kita minta bantuannya, ucap seorang pria tua berkata dengan gelisah ke arah pria dengan pakaian berwarna ungu. Lihatlah binatang iblis yang dia tunggangi. Itu pasti sangat kuat. Fakta bahwa dia berani pergi ke sini pasti berarti dia tidak takut pada herring serigala darah ini. Tuan muda, mari kita coba. Orang tua lain berkata dengan cepat. Di ambang kematian, tidak ada hal lain yang menjadi perhatian. Semua orang melihat ke binatang guntur yang mendekat. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah seorang pemuda, mereka semua tercengang. Namun, wajah pria berbaju ungu itu langsung memucat. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pria tua lainnya. Ini karena ketika pria berpakaian ungu mengeluarkan tantangan, mereka juga ada di sana dan dengan demikian bisa mengenali King Sui. Saat King Sui semakin dekat dan dekat, sekelompok herring serigala darah menyerbu ke arahnya. King Sui di sisi lain, dengan tenang mengeluarkan pedang biduk dan dengan santai menyapu. Dia langsung membunuh satu dalam satu sapuan. Terkadang dia akan membunuh beberapa. Ada cukup banyak Blood Wolf Herring yang melompat ke arah King Sui. Tetapi karena fakta bahwa ukuran tubuh mereka cukup besar, hanya sekitar 10 yang berhasil bersentuhan langsung dengan King Sui. King Sui saat ini memiliki kekuatan senilai hampir 600.000 bintang bahkan tanpa manifestasi armor binatang iblisnya. Jika dia memicu peluang 20% untuk menggandakan kerusakan serangannya, maka dia akan meningkatkan kekuatan serangannya menjadi hampir 1.200.000 bintang. Kelompok herring serigala darah di depan tidak dapat menimbulkan kerusakan pada King Sui. Setelah lebih dari 100 dari mereka dikalahkan oleh King Sui, Blood Wolf Herring mundur. Namun, alih-alih mundur sepenuhnya, mereka masih mengepung pria berjubah ungu dan teman-temannya. Awo, The Blood Wolf Herring adalah binatang setan yang sangat serakah dan haus darah. King Sui tidak mengejar mereka.
Sebaliknya, dia hanya tinggal di belakang dan menyaksikan pria berjubah ungu yang berjuang dan teman-temannya. Awo-awo, di antara herring serigala darah, ada satu yang sedikit lebih besar dari rata-rata. Berbeda dengan herring serigala darah lainnya yang memiliki kepala hitam, seluruh tubuhnya diwarnai merah berdarah. King Sui bisa langsung tahu bahwa itu adalah raja dari kelompok herring serigala darah. Jika mereka bermaksud untuk mengalahkan kelompok Blood Wolf Herring, mereka harus mengejar Raja Herring Serigala Darah. Tetapi King Sui tidak benar-benar ingin melakukan itu. Dia tidak pernah tertarik dengan kelangsungan hidup kelompok. Sejak awal, King Sui tidak pernah berpikir untuk melawannya. Gunung Naga Valet hanyalah keberadaan yang mewakili kekuatan tersembunyi dari benua suci utara Lu. Dia tidak benar-benar takut pada mereka. Hanya saja setelah meninggalkan 5 benua, wanita dan anggota klan Kingnya akan tetap tinggal. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka menghilang diam-diam di dalam reruntuhan kuno. Bahkan jika mereka curiga itu perbuatan King Sui, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa itu adalah dia. Ini adalah kesempatan yang tidak akan disia-siakan oleh King Sui. Tanpa mengotori tangannya, dia masih bisa mencapai tujuannya. Jika bukan karena kelompok herring serigala darah, King Sui masih akan bertindak atas kemauannya sendiri memastikan mereka tidak dapat meninggalkan reruntuhan kuno. Tuan, kami dari Valet Dragon Mountain. Tolong bantu kami pasti akan menghadiahimu dengan mahal. Ucap seorang pria tua memberitahu King Sui. Dia terdengar agak terburu-buru saat mengatakannya. King Sui tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia hanya melihat formasi yang akan runtuh dalam diam dan pria berjubah ungu yang suram. Saat dia melakukan itu, pria berjubah ungu itu juga melihat ke arahnya. Tuan, tolong bantu kami. Sebelumnya, adalah kesalahan kami karena dibutakan oleh harga diri kami. Nyonya dari Beiming Clan hanyalah selir dari tuan muda kita. Sebelumnya, kami yang telah menyinggung perasaanmu, tolong abaikan saja. Ucap pria tua lainnya berkata dengan cepat ketika dia melihat King Sui tetap diam. King Sui tidak terlalu terkejut. Banyak orang akan melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan pada saat nyawa mereka terancam. Siapa yang ingin sujud dan berlutut kepada orang lain? Namun demikian, ada banyak orang yang melakukannya setiap hari untuk tujuan bertahan hidup. King Sui terus tersenyum dan tetap diam sambil melihat pria berjubah ungu itu. Saat dia melihat wajah suram pria itu, dia sudah tahu bahwa pria ini sangat menganggap serius harga dirinya. Mencoba meyakinkan dia untuk mengatakan sesuatu seperti ini akan lebih sulit daripada naik ke surga itu sendiri. Oleh karena itu, dia memandang pria itu dalam diam, yang membuat niatnya jelas, dia ingin mendengarnya mengatakannya. Sebelumnya, para lelaki tua mencoba yang terbaik untuk mengatakannya atas namanya. Meskipun rubah licik yang telah hidup lama, mereka tidak dapat menafsirkan niat King Sui. Alasan mengapa mereka terus bergegas untuk mengatakan itu semua adalah harapan agar King Sui bersimpati dengan mereka. Atau, itu juga karena mereka berpikir bahwa setelah mendengar mereka mengatakannya, pria berjubah ungu itu mungkin juga berubah pikiran dan mengikutinya. Ini adalah efek psikologis. Tuan muda, tolong katakan sesuatu. Seorang pria tahu kapan harus berhenti dan kapan harus berdiri di tanah. Ucap seorang lelaki tua di samping pria berjubah ungu yang diam sepanjang waktu berkata dengan lembut. Pria berjubah ungu itu mengertakkan giginya dan melirik King Sui dengan matanya yang suram. Dia mencengkeram kedua tinjunya dengan erat, hingga telapak tangannya terluka oleh kukunya. Sejak usia muda, dia selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengalami situasi yang memalukan seperti itu. Dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, tetapi dia masih tidak bisa membantu tetapi melihat King Sui dengan kedua matanya. Bagi orang-orang dari klan bangsawan tertinggi, tidak ada yang lebih penting dari wajah mereka. Jauh di dalam hati pria berjubah ungu itu, dia lebih suka membuang nyawanya daripada membuang harga dirinya. Jika tidak di masa depan,
dia tidak akan bisa membangun apapun di benua lain. Jika hari ini dia mengakui kesalahannya, itu hanya akan meninggalkan rasa takut dalam dirinya. Ini akan membuatnya gila. Dia jelas tahu tentang apa yang akan terjadi. King Sui dengan dingin melihat dari samping. Dia benar-benar tidak senang dengan betapa pria berjubah ungu itu sangat bangga. Namun demikian, jika pria berjubah ungu itu benar-benar mengatakan sesuatu, King Sui masih tidak akan membantunya. Terkadang, terlalu banyak simpati hanya akan mengakibatkan kerugian seseorang. Bergantung pada situasinya, terkadang menjadi pilihan yang lebih bijak untuk tidak berdarah. Bahaya terbaik adalah menahan di buayan. Duar, formasi telah dihancurkan. Lindungi Tuan muda. Seorang lelaki tua berteriak keras. Tuan, tolong bantu kami. Aku bersumpah dalam hidupku bahwa aku akan memberimu sesuatu yang berharga sebagai balasannya. King Sui melihat ketika pria berjubah ungu mencoba yang terbaik untuk membunuh Bloodwolf Herring. Kedua matanya tampak seolah-olah sedang menghembuskan api, seolah-olah dia telah gila. Tingkat budidayanya layak, hampir pada tingkat yang sama dengan King Sui sebelum dia memasuki reruntuhan kuno. Tetapi sekarang, dapat dikatakan bahwa mereka memiliki celah kekuatan yang sangat besar. Jika mereka berada di luar, bahkan sebelum memasuki reruntuhan kuno, King Sui masih bisa dengan mudah menangani pria berjubah ungu itu dengan teknik pertempuran spiritualnya. Itu adalah dengusan pendek dan menyedihkan. Kepala seorang pria tua hancur akibat serangan Bloodwolf Herring. Namun sampai saat ini, masih ada beberapa pria tua di sekitar pria berjubah ungu yang mencoba meyakinkannya untuk meminta maaf kepada King Sui. Pria berjubah ungu di sisi lain, dia dengan liar membantai Bloodwolf Herring di sekitarnya dan tampaknya tidak memberikan perhatian sedikit pun pada kata-kata orang-orang di sekitarnya. Kedua matanya tampak merah darah. Mungkin dia tidak ingin mengorbankan harga dirinya, atau dia berpikir untuk masa depannya. Dia enggan mengakui kesalahan, sedemikian rupa sehingga dia semakin membenci King Sui. Satu meninggal, namun satu lagi mati. Sampai akhir ketika hanya pria berjubah ungu yang tersisa, semuanya telah diputuskan. King Sui masih tidak bertindak. Sebaliknya, dia memandang pria berjubah ungu yang menjadi gila dan sama sekali tidak merasakan apa-apa. Dia tidak memiliki simpati sedikit pun untuk orang-orang seperti ini. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apapun yang mereka lakukan. Selanjutnya, King Sui sendiri sadar bahwa orang ini akan menjadi ancaman baginya hidup-hidup. Semuanya menjadi sunyi. King Sui mengumpulkan sutra sachet interspatial yang tersebar di tanah. Perang adalah waktu terbaik untuk mengumpulkan jarahan. Faktanya, cara tercepat untuk menjadi kaya adalah dengan membunuh orang dan mencuri jarahan mereka. Tetapi tentu saja, seorang pria yang tahu untuk mendapatkan uang dengan cara yang benar meskipun mereka sangat menyukainya, bahkan jika itu tentang membunuh orang, mereka seharusnya tetap hanya membunuh mereka yang seharusnya mati. Hampir 20 hari dari batas waktu 1 bulan telah berlalu. Kadang-kadang, orang lain yang memasuki reruntuhan kuno bisa terlihat. Selama waktu ini, King Sui merasa bahwa dia sudah menggunakan semua keberuntungannya. Selain menemukan beberapa tanaman obat, dia tidak dapat menemukan barang lagi. Tiba-tiba, sosok yang akrab muncul dan dengan cepat bergerak melewati King Sui. King Sui merasa sangat familiar, tetapi dia hanya berhasil melihatnya sebentar. Dia secara naluriah mengendarai binatang guntur dan mengikutinya. Siluetnya telah melewati gunung tinggi di depan. King Sui juga mengikuti dan melompat menuju gunung. Pada saat dia tiba di gunung, dia menyadari bahwa siluet itu menatap balik padanya. "Mengapa kamu mengikuti saya?" King Sui melihat sosok tubuh yang dikenalnya. Wanita itu mengenakan kain polos putih salju. Dia memiliki tubuh yang sangat ramping dan indah. Aura yang dia pancarkan terasa agak murni dan suci. Sosok tubuhnya tampak begitu murni dan suci sehingga bisa membuat orang gila. Itu terlihat sangat anggun, bebas dari kata-kata kasar dan disertai dengan semacam kemurahan hati yang dalam.
Syal putih menutupi hampir semua wajahnya, hanya menyisakan kedua pupilnya, yang bahkan King Sui sendiri terpesona, terbuka. Dia adalah seorang wanita yang orang sudah anggap sangat cantik bahkan sebelum mereka melihat seluruh wajahnya. Yang lebih indah dari dia adalah aura yang dia pancarkan dan perasaan yang dia berikan kepada orang lain. Tantai Suan, tidak heran saya menemukan sosok tubuh agak akrab, itu Nona Tantai. King Sui memanggil kembali binatang guntur dan menyapanya dengan senyuman. Alasan mengapa King Sui menganggapnya agak akrab adalah karena lukisan kecantikan yang dia peroleh belum lama ini. Wanita yang tergambar di lukisan itu tidak lain adalah dia. Dapat juga dikatakan bahwa pesonanya serta penampilannya dalam potret itu benar-benar identik dengan dirinya di kehidupan nyata. Kamu adalah, ucap Tantai Suan memandang King Sui dengan curiga. King Sui merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dia merasa tersinggung. Mempertimbangkan bahwa Tantai Suan sepertinya tidak berpura-pura, dia sepertinya benar-benar tidak mengenali King Sui. Dia tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, nama saya King Sui, saya pernah ke rumah Anda sebelumnya. Dan aku juga pernah melihat Nona Tantai. Aku ingat sekarang, kakek sepertinya memiliki kesan yang sangat baik padamu. Maaf, saya tidak berhasil mengingatnya sebelumnya. Ucap Tantai Suan menjelaskan dengan memalukan. Bukan apa-apa, itu normal, aku tidak pernah menyangka Nona Tantai mengingatku juga. Saya merasa sangat senang bisa melihat Anda di sini. Ucap King Sui benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Alasan mengapa dia mengatakan ini entah bagaimana ada hubungannya dengan kekuatannya. Wanita itu mampu mencapai kekuatan senilai 400.000 bintang ketika dia berada di reruntuhan kuno. Pada saat King Sui berada di benua melihat selatan, dia pasti telah melihat King Sui sebagai anak kecil berdasarkan kekuatannya saat itu. Itulah mengapa dia merasa sangat normal bahwa dia tidak mengingatnya. King Sui merasa sangat bingung setelah merasakan kekuatan Tantai Suan. Dia merasa bahwa bahkan orang-orang dari klan Tantai mungkin tidak tahu tentang kekuatan sebenarnya dari dia. Saat dia merenungkan lebih dalam pikirannya, semakin dia menganggapnya misterius. Sebagai perbandingan, Tantai Suan bahkan lebih terkejut daripada King Sui, hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Alasannya adalah saat ini, dia tidak tahu dengan pasti seberapa kuat King Sui. Tuan, Anda pasti bercanda. Aku juga sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Suara Tantai Suan menyerupai suara para biarawati yang melantunkan kitab Buddha di kuil. Itu memiliki pesona yang murni dan suci untuk itu. Kamu pasti baru datang ke sini setelah reruntuhan kuno dibuka. King Sui berkata setelah beberapa pemikiran. Ya, saya tiba di sini pada hari kedua reruntuhan kuno dibuka. Saat itu, sudah sangat sedikit orang yang masuk ke reruntuhan. Namun, cukup banyak dari mereka yang tinggal di luar. Anda datang ke sini dari bagian reruntuhan yang paling dalam. Tantai Suan menganggukkan kepalanya saat dia menjelaskan. Setelah itu, dia memandang King Sui dengan curiga. Tidak terlalu jauh, saya tidak berani mendalami lebih dalam karena saya khawatir saya tidak akan bisa mundur. Apakah kamu datang sendiri? Ya. Saya hanya terburu-buru ke sini setelah menerima informasi tentang itu. Tempat ini agak jauh dari benua selatan. Orang-orang dari klan saya sudah tidak bisa datang tepat waktu. Kami tidak punya banyak waktu tersisa. Nona Tantai, berapa lama Anda berencana untuk tinggal di sini? Ucap King Sui merasa bahwa jika dia tidak memiliki efek langkah 9 benua di sini, dia harus naik ke tunggangannya untuk bergegas kembali ke pintu keluar. Aku menemukan teratai setan 10.000 tahun di dekat sini. Ini sangat penting bagiku. Saya berencana untuk pergi hanya setelah saya mengambil teratai setan. Ucap Tantai Suan menjelaskan setelah berpikir sebentar. Saat King Sui melihat ekspresinya, dia sudah tahu bahwa 10.000 tahun teratai setan bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah diperoleh. Dia pasti sudah berusaha mendapatkannya beberapa kali tetapi tidak berhasil. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Jika kita tidak terburu-buru kembali sekarang, kita tidak akan bisa keluar tepat waktu.
King Sui berkata dengan nada serius. Dekat 10.000 tahun teratai iblis, ada Raja Jiao air 5 elemen yang jauh lebih kuat dari diriku. Saya telah mencoba berkali-kali untuk mendapatkan lotus tetapi semua upaya hanya berakhir dengan kegagalan. Saya merasa tidak enak menyerah pada saat seperti ini. Ucap Tan Tai Xuan menghela nafas. Apakah Anda tahu secara kasar seberapa kuat Raja Jiao air 5 elemen? Ucap King Sui tidak terburu-buru menjanjikan apapun. Seharusnya tidak melebihi 800.000 bintang. Hanya saja 10.000 tahun Demonic Lotus berada di tengah danau besar. Meski dikenal sebagai danau, namun bisa dianggap sebagai laut dalam. Kekuatan Raja Jiao air 5 elemen tampaknya bahkan lebih kuat di dalam air. Tan Tai Xuan memandang King Sui saat dia berbicara perlahan. King Sui tidak terkejut saat mendengar kata-kata Tan Tai Xuan. Itu sama kuatnya dengan Earth Jiao yang dia temui di luar. Kedua binatang iblis itu kurang lebih harus berada di kelas yang sama. King Sui tahu bahwa berurusan dengan binatang iblis pada tingkat ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Mungkin itu karena kemajuan kekuatannya, tapi dia sepertinya sangat suka bertarung belakangan ini. Selanjutnya, lukisannya digantung di alam Valet Jade Immortal. King Sui benar-benar ingin membantunya. Secara alami, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia cantik juga. King Sui tidak terlalu dekat dengan klan Tantai. Meskipun kakek tua dari klan Tantai sangat ramah ketika King Sui berbicara dengannya, dia tahu bahwa ini hanyalah hasil dari penampilannya saat itu. Alasan utama mengapa King Sui ingin membantunya adalah karena lukisan kecantikan itu. Ketika seseorang yang sering Anda lihat dalam potret muncul di hadapan Anda suatu hari, Anda akan memiliki rasa keakraban atau bahkan perasaan keintiman dengan mereka tanpa alasan. King Sui tidak menanggapi. Dia tetap diam saat pikirannya mengembara saat dia tampak sedang memikirkan sesuatu. Semua ini dilihat oleh Tan Tai Xuan. Dia berpikir tentang bagaimana dia terbiasa menyendiri dan tidak pernah mencari bantuan dari siapapun, apalagi orang yang telah dia lupakan ini. Selanjutnya, dia menganggap kontemplasi King Sui sebagai ketakutan. Bagaimanapun, dia tidak percaya bahwa King Sui bisa mengalahkan Raja Jiao 5 elemen air. Kamu harus pergi dulu, itu cukup berbahaya. Tidak ada alasan bagi Anda untuk mengambil risiko seperti itu. Saya akan mencobanya lagi. Tan Tai Xuan melanjutkan. Dia tidak terbiasa diam terutama dengan pria muda seperti itu. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan dengan membantu Anda? Ucap King Sui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya pada Tan Tai Xuan. Setelah mendengar pertanyaan King Sui, mata indah Tan Tai Xuan memandang ke arah King Sui seolah-olah dia mencoba untuk melihat melalui dirinya. Dia menjawab, Tuan, imbalan apa yang Anda inginkan? Sebenarnya, King Sui sendiri tidak benar-benar tahu mengapa dia mengatakan sesuatu seperti itu, atau lebih tepatnya, dia mengatakannya tanpa berpikir. Dia tidak mendambakan kecantikannya, dia tidak punya waktu untuk mengejar kecantikan yang begitu ekstrim. Yang dia ingin tahu hanyalah apa yang bisa dia tawarkan padanya. Ini tidak masuk akal, atau lebih tepatnya, dosa yang dimiliki jauh di lubuk hati. Bahkan dia sendiri tidak yakin dengan apa yang dia lakukan, sampai-sampai dia mulai memikirkan apa yang akan dia lakukan, dan apa yang dia inginkan jika wanita itu benar-benar berjanji untuk melakukan apapun yang dia minta. Oh, bolehkah aku tahu apa yang kamu inginkan? Tan Tai Xuan bertanya pada King Sui tanpa sedikit pun perubahan nada suaranya. Bisakah kamu benar-benar memberikan apapun yang kuinginkan? Ucap King Sui tersenyum dan bertanya pada Tan Tai Xuan. Selama itu adalah sesuatu yang saya miliki dan sesuatu yang ingin saya berikan, tidak masalah, ucap wanita cantik itu. Saya dapat membantu Anda dengan ini. Tapi kuharap kau bisa membuat orang-orang dari klanmu menjagaku begitu aku berada di 4 benua, ucap King Sui tersenyum dan menatap Tan Tai Xuan. Tan Tai Xuan tercengang. Ekspresi takjub muncul di matanya. Dia tidak yakin apakah dia terkejut dengan kata-katanya atau oleh fakta bahwa King Sui tahu tentang kekuatannya di 4 benua. Bagaimana Anda tahu tentang latar belakang saya di 4 benua lainnya?
Seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, Tan Tai Xuan berhenti di tengah kalimatnya dan melirik King Sui dengan kesal. Kamu benar-benar licik. Tan Tai Xuan tahu bahwa King Sui sedang mengujinya. Dia yakin bahwa King Sui tidak mengenalnya dengan baik, namun dia menyelidikinya dengan pertanyaan sebelumnya. King Sui tersenyum, dengan kemampuanmu, kamu pasti memiliki kekuatan di 4 benua lainnya. Bahkan kau pernah ke sana sebelumnya, jadi sungguh aneh bagiku untuk menanyakan pertanyaan seperti ini. Itu benar, bantu saya kali ini, dan saya akan mendukung Anda ketika Anda sampai di sana. Bagaimana dengan itu? Tan Tai Xuan mengatakannya seperti sedang bercanda. Dia terdengar jauh lebih santai dari sebelumnya. Sepakat, King Sui bertanya dengan nada skeptis. Tentu saja, tapi aku hanya akan melakukan apa yang bisa dilakukan klanku. Jika ada hal-hal yang tidak dapat ditangani oleh klan saya tidak akan dapat membantu Anda. Baiklah, apakah Anda akan menuju ke 4 benua kali ini? Apakah Anda perlu memberi saya bukti identitas? Ucap King Sui terkekeh. Aku akan memberimu kenang-kenangan saat kau memberiku 10.000 teratai iblis. Apakah Anda yakin dapat membantu saya menyelesaikan misi saya? Terlepas dari apa yang dia katakan, Tan Tai Xuan masih memberikan King Sui sebuah token berwarna putih salju. King Sui mengambilnya. Itu terbuat dari giok hangat dan diukir kata Xuan di atasnya. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Tan Tai Xuan. Sepertinya Nona Tan Tai memiliki reputasi di 4 benua lainnya. Kamu akan tahu kalau kamu di sana. Tan Tai Xuan tersenyum tipis, senyuman yang sangat polos dan sederhana. Meskipun dia mengenakan kerudung menutupi wajahnya, King Sui masih bisa merasakan senyumnya melalui matanya yang indah. Selanjutnya, King Sui dapat memperkirakan betapa menakutkannya 4 benua dari kata-katanya. Ayo pergi dan lihat Raja Jiao Air 5 elemen yang kamu sebutkan. Baiklah, aku tahu seberapa kuat dirimu saat ini. Tapi kamu harus hati-hati. Saya memiliki cara saya sendiri untuk melindungi diri saya sendiri. Oleh karena itu, jika situasinya tidak baik, Anda harus segera melarikan diri dan saya akan menanganinya sendiri. Saya akan baik-baik saja sejauh menyangkut pertahanan diri. Ucap Tan Tai Xuan. Kata-katanya membuat King Sui tertawa. Wanita ini memiliki hati yang baik, setidaknya dia tidak pernah berpikir untuk memperlakukannya seperti umpan meriam. Oleh karena itu, dia tersenyum dan menjawab, fokus saja untuk mendapatkan teratai iblis 10.000 tahunmu. Aku bisa menangani Raja Jiao Air 5 elemen dengan baik. Tan Tai Xuan tercengang. Dia tidak menjawab dan membawa mereka ke kejauhan. Di bawah kakinya adalah platform teratai, membuat penampilan malaikatnya terasa lebih agung dan agung. Ini adalah salah satu harta yang paling berharga, harta yang sama berharganya dengan objek suci. Tampaknya setidaknya itu adalah objek suci langit dan bumi. Bahkan mungkin bisa di-upgrade. King Sui berpikir untuk menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk melihat lotus setan pembersihan dunia di platform teratai. Namun, dia tidak melakukannya. Dia enggan melakukannya karena itu adalah sesuatu yang sudah menjadi milik seseorang. Jika dia melihatnya dengan tekniknya, pemiliknya akan bisa merasakannya. Terlebih lagi, setelah secret object mengenali pemiliknya, mereka sering menolak diperiksa oleh orang lain. Dalam waktu sekitar 15 menit, laut dalam muncul di hadapan King Sui. Itu sangat besar. Seseorang hanya akan bisa melihat air yang sangat luas dengan sekilas. Saat King Sui melihat area ini, dia menyadari bahwa dia telah melewatkan banyak hal saat dia bepergian dengan 9 benua langkah. Permukaan air sangat tenang dan masih seperti cermin. Ini kurang lebih bisa dianggap sebagai danau besar, kecuali terlalu besar. King Sui juga melihat tanaman besar di kejauhan. Itu tampak sangat tinggi di permukaan danau. Teratai berwarna ungu. Meskipun agak jauh, itu masih bukan masalah besar dengan penglihatan King Sui yang kuat. Apakah itu teratai besar berwarna ungu? Ya, King Sui melonjak ke arah teratai. Tan Tai Xuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya dan juga mengikuti setelah King Sui.
Keduanya terbang menuju teratai berwarna ungu bersama. Dum, ada dentuman keras saat gelombang besar air menyembur keluar dari danau. Tiba-tiba, King Sui membeku karena terkejut. Ini bukan pertama kalinya dia melihat ombak, tapi dia tiba-tiba teringat apa yang disebutkan di Tidal Cloud Wave Seal. Ia harus lebih sering mengamati pasang surut, ombak dan awan di langit. Dia tahu bahwa itu berbicara tentang keadaan pikiran, dan kemungkinan besar adalah inti dari segel gelombang awan pasang surut. Dalam contoh sebelumnya, terutama saat air memercik dan ombak naik dan mencapai ketinggian tertinggi, air membawa kekuatan yang sama besarnya. Ini adalah perpaduan antara kekuatan dan kekuatan. Itu bahkan memiliki ledakan kekuatan eksplosif. Apa yang salah? King Sui memperhatikan Tantai Xuan menatapnya dengan curiga dan menjawab dengan malu-malu. Saya agak linglung. King Sui hanya melihat ke kejauhan ketika dia selesai berbicara. Secara kebetulan, gelombang besar muncul lagi. Kali ini, ada tubuh biru muda yang sangat besar yang tertutup sisik besar bersamanya. King Sui melihat kepala binatang iblis itu. Kepala Jiao yang sangat besar dan ganas muncul. Selain itu, ada dua tanduk tebal seperti rusa yang memancarkan energi spiritual lembut. Tanduk naga, itu adalah Raja Jiao Air 5 Elemen. Ia memiliki tubuh yang kuat dan kemampuan pemulihan yang kuat. Binatang berelemen air itu lembut, namun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Serangan mereka mencakup semua dan mereka mampu menyerang titik lemah dengan mudah. Ini seperti air yang mengalir ke sungai. Daya tahan dan kecakapan bertarungnya meningkat secara signifikan saat berada di dalam air. Tantai Xuan dengan lembut menjelaskan kepada King Sui. Jangan khawatir, ini sangat mudah. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya adalah lelucon. Bisakah kamu memberitahuku seperti apa 4 benua itu ketika kamu mendapatkan teratai setan 10.000 tahun? King Sui bertanya sambil melihat Raja Jiao Air 5 Elemen dari jauh. Tantai Xuan tercengang. Tentu saja, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan sebelumnya. Aku tidak akan membatalkan janjiku. Kita akan bertemu lagi saat kamu sampai di 4 benua. King Sui tidak terus berbicara dan hanya mengeluarkan pedang biduk. Dia segera menyerang Raja Jiao Air dengan 9 langkah istana. Binatang guntur. King Sui tidak pernah berpikir untuk segera membunuh naga Jiao 5 Elemen air. Sebagai gantinya, dia memerintahkan binatang guntur untuk menggunakan Thunderbolt dari jarak jauh. Ini adalah salah satu kebiasaan King Sui saat bertarung dan itu bisa membantu membangun koordinasi antara binatang guntur dan dirinya. Mengaum. Petir dari binatang guntur membuat marah Raja Jiao Air 5 Elemen. Itu tiba-tiba melonjak keluar dari air dan langsung membawa percikan air dengan tubuhnya yang sangat besar. Itu hampir sebanding dengan Earth Jiao. Raja Jiao Air 5 Elemen juga dikenal sebagai naga Jiao Air 5 Elemen. Ini karena tanduk naga di kepalanya. Namun, itu tetap saja naga Jiao, hanya tingkat yang lebih tinggi dari Jiao. Itu bisa dianggap sebagai eksistensi tingkat tuan di 5 benua. Mencapai tingkat kekuatan ini, itu bisa dianggap sebagai yang teratas dalam rantai makanan di 5 benua. Petir, duar, rantai percikan guntur ungu. King Sui mengayunkan pedang biduk di tangannya. Telapak budak emas agung, siu, buom, groar. Tidak ada efek apapun pada Raja Jiao. Tantai Xuan, yang tidak jauh dari King Sui, memandang King Sui dengan mata tenang saat dia menginjak platform lotus, yang sebenarnya adalah lotus setan pembersihan dunia. Manifestasi armor binatang iblis, kelang, telapak budak emas agung, duar. Meski hanya pas-pasan, kali ini kurungan itu berhasil. Namun, Raja Jiao Air berhasil membebaskan diri dengan sangat cepat bahkan sebelum mencapai waktu yang ditentukan. Sementara King Sui melepaskan manifestasi armor binatang iblis, aura yang kuat muncul. Ekspresi takjub melintas di mata Tantai Xuan. Ketika dia melihat Earth Diamond Bear, dia semakin terkejut. Melihat Raja Jiao Air 5 Elemen yang menyerbu ke arah mereka, Tantai Xuan mengayunkan tangannya dan armor binatang iblis juga muncul di tubuhnya.
King Sui tercengang saat melihatnya. Itu adalah bunga teratai berwarna ungu besar. Manifestasi armor binatang iblis bahkan mampu mewujudkan tanaman. Platform lotus itu adalah World Cleansing Demonic Lotus. Manifestasi armor binatang iblisnya harus terkait dengan teratai setan pembersihan dunia. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.